Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Wasiton, mewakili kelompok A untuk menyampaikan video presentasi dari mata kuliah Pasti 2. Adapun judul atau topik yang kami presentasikan di sini sesuai yang telah kami ajukan sebelumnya, yaitu Automatic Hand Sanitizer Case atau biasa disebut Automatic Hand Sanitizer Container. Automatic Hand Sanitizer Case, pada kesempatan ini kami tentunya dibimbing oleh Ibu dosen pengampu, yaitu adalah Ibu Puspita Dewi Hidayat, STMT. Selamat pagi Ibu, mohon izin atas waktunya. Kami adalah dari kelompok A dengan Muhammad Irfan, Sakasania Surojo, Wasiton LC Partidi, yaitu dengan saya sendiri. Singkat saja, mungkin kami bisa menjelaskan mengenai bagian dari latar belakang dari presentasi topik yang kami sampaikan ini, yang mana automatic hand sanitizer ini kami ambil dengan pada saat kasus adanya tinggi COVID-19. COVID-19 ini sangat berpengaruh dengan adanya automatic hand sanitizer ini sebagai pencegahan. Kemudian ekonomi ojek online dan pengendara motor. Untuk meningkatkan ekonomi ojek online dan pengendara motor untuk lebih safe, maka alangkah pentingnya automatic hand sanitizer ini bisa kami buatkan sehingga penggunaan alat tersebut bisa dengan efisien dan efektif dilakukan. Dan pencegahan penyebaran dengan 5M. Dibuatnya automatic hand sanitizer ini adalah poin penting bagi kami. Berikut adalah kurang lebih gambaran dari prototipe yang kami tunjukkan sebagai alat yang kami ajukan. Proses perencanaan produksi automatic hand sanitizer case, yang mana di sini menggunakan metode OPC, metode aggregate planning, jadwal induk produksi, metode RCPP, metode RMRP, dan berikut adalah gambar rangkaian yang digunakan, di mana pada gambar rangkaian ini ditunjukkan adalah dari motherboard hingga proses relay, dan kemudian ini bagaimana alat tersebut bisa bekerja dengan baik. Rincian produk. Di rincian produk ini kami menjelaskan bagaimana komponen yang digunakan, yaitu adalah botol, bracket box, alat sensor motion, mounting, baut, di mana fungsi-fungsi dari komponen tersebut telah dijelaskan di dalam presentasi ini, dan kemudian banyaknya kuantitas yang dibutuhkan hingga kesatuan atau unit, banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Metode yang digunakan di dalam rincian produk ini adalah exponential smoothing, moving average, linear, yang mana kita akan mendapatkan nilai-nilai kesalahan hingga akan mencari metode yang terbaik di dalam metode-metode ini. Perencanaan tata letak fasilitas. Metode systematic layout planning atau disebut sebagai SLP mempunyai prosedur terperinci untuk mengatur layout berdasarkan urutan proses pekerjaan yang akan dilakukan. Peta kerja yang dibuat pada metode SLP antara lain adalah peta proses operasi atau disebut OPC, flow process chart, flow chart, activity relation chart, working sheet for activity relation chart, multi product process chart atau disebut sebagai MPPC, area relationship diagram atau RRD. Peta proses operasi, yang mana peta proses operasi ini terdiri dari tentunya dari 3 bagian poin penting: automatic system, box sanitizer, bracket box. Di sini terlihat bahwa gambaran apa saja yang dibutuhkan, step dan skema maupun flow yang akan dilakukan. Kurang lebih di sini kita bisa melihat bentuk sederhana dari fisik untuk automatic hand sanitizer case yang dibuat masih dalam proses pembuatan, di mana automatic hand sanitizer case ini akan dijelaskan peta proses operasi dari box sanitizer hingga dengan bracket box, di mana diperlukan pemeriksaan rangkaian, kemudian pemeriksaan bentuknya hingga bagaimana proses tersebut diproses hingga disimpan. Flow process chart. Flow process chart di sini sangat singkat, di mana pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkondisikan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, penggunaan sistem. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana automatic system, box sanitizer, bracket box adalah poin-poin yang dilakukan dalam proses flow chart yang diperlukan untuk automatic hand sanitizer. Multi-product process chart.
yang mana multi-product process chart ini atau disebut sebagai MPPC, yang mana dibuat dari deskripsi operasi gudang bahan baku, pemotongan, komponen otomatis, komponen box sanitizer, komponen bracket box, perakitan, quality control, hingga ke packaging dan gudang bahan jadi hingga ke kantor. Yang mana tentunya hal ini ada diambil dari 3 bagian tersebut, dari bagaimana otomatis itu berjalan, box sanitizer itu dirakit atau didesain, dan bracket box tersebut. Flowchart ini tentunya sangat singkat, di mana bagian dari komponen alat tersebut adalah bagian dari komponen-komponen yang dimiliki seperti infrared sensor, yang mana dari infrared sensor akan masuk ke board system untuk prosesnya dan dialihkan ke Blizzard. Dan dari board system tersebut akan dialirkan dengan adanya relay. Dari relay tersebut akan muncul water pump, dari hingga ke water pump. Dan water pump adalah untuk bagaimana pompa air dijalankan sampai dengan pengambilan dari water tank. Activity Relation Chart atau disebut sebagai ERC, yang mana tadi saya jelaskan, di mana di ERC ini dibuatkan kode-kode inisial, yang mana ketentuan itu dari mutlak hingga sampai tidak diinginkan dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian Working Activity Relation Chart. Activity Relation Chart ini yang mana di sini bisa dijelaskan antara lokasi, luas area yang dibutuhkan, hingga sampai jumlah luas, jumlah kelonggaran, total area, meter persegi, dan size area yang dibutuhkan. Kemudian di sini bisa dijelaskan bagaimana dengan perancangan pro model. Pro model yang kita buatkan di sini adalah khususnya untuk pembuatan automatic hand sanitizer case. Ini adalah merupakan tampilan pro model yang kita buatkan, bagaimana proses atau alur dari proses perancangan pro model tersebut. Singkatnya, berikut adalah sebuah video yang kita bisa jelaskan bahwa proses bagaimana simulasi daripada proses pro model ini yang kita buatkan itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan proses sistem model yang kita lakukan. Berikut kita akan coba play proses tersebut hingga dengan bagaimana alurnya, kemudian dengan hand sanitizer tersebut bisa digunakan dengan baik, hingga dengan bagaimana dengan kedepannya sampai didistribusikan. Di sini bisa kita lihat hand sanitizer yang digunakan dan akan didistribusikan hingga proses packaging dan proses prototipe-nya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kita bisa lihat perancangan pro model dengan hasil yang ditunjukkan, bahwa di sini akan terlihat bagaimana hasil dari perancangan pro model tersebut dengan nilai-nilai bahan baku, bahan jadi, menjadi barang jadi, packaging, hingga bahan pakai, dengan total current quantity in sistemnya dari hasil simulasi tersebut adalah menunjukkan nilai-nilai tersebut. Demikian yang bisa kami jelaskan mengenai sedikit tentang automatic hand sanitizer case ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.